Never let them get inside your head. Ambisi besar Marc Marquez di Argentina, siap lanjutkan dominasinya. MotoGP musim ini semakin menarik setelah seri Thailand yang penuh aksi. Salah satu pembalap yang mencuri perhatian adalah Marc Marquez, yang berhasil naik podium 2 kali dan membuktikan bahwa dia masih menjadi salah satu yang terbaik di lintasan. Kini, perhatian tertuju pada seri Argentina di Termas de Rio Hondo, di mana Marquez dikenal selalu tampil impresif. Sejarah mencatat bahwa Argentina adalah salah satu sirkuit favorit Marquez. Kecepatannya di Termas de Rio Hondo kerap membuatnya mendominasi balapan. Namun, meski memiliki catatan positif, Marquez tidak ingin terlalu percaya diri atau meremehkan persaingan. Dalam sebuah acara di Buenos Aires menjelang balapan akhir pekan ini, Marquez menegaskan bahwa baginya yang paling penting adalah tetap bekerja keras dan menjaga fokus. Saya senang dengan hasil di Thailand, tapi itu tidak berarti saya bisa bersantai. Setiap balapan punya tantangan tersendiri, dan di Argentina saya harus tetap memberikan yang terbaik, ujar Marquez. Mentalitas seperti inilah yang membuat Marquez tetap kompetitif meski beberapa musim terakhir penuh tantangan akibat cedera dan perubahan performa motor. Ia sadar bahwa setiap pembalap di grid MotoGP kini semakin kuat, sehingga menjaga konsistensi adalah kunci utama untuk meraih hasil maksimal. Bukan rahasia lagi bahwa Termas de Rio Hondo adalah salah satu sirkuit terbaik bagi Marquez. Sejak pertama kali balapan di sana pada 2014, ia telah mencetak beberapa kemenangan dominan. Kecepatan serta gaya balapnya yang agresif sangat cocok dengan karakter sirkuit ini yang memiliki kombinasi tikungan cepat dan trek lurus yang panjang. Namun, meskipun sirkuit ini menguntungkan, Marquez tahu bahwa persaingan di MotoGP saat ini jauh lebih ketat. Nama-nama seperti Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Alex Marquez tentu tidak akan membiarkan Marquez melenggang dengan mudah. Ditambah lagi, kondisi cuaca di Argentina yang sering berubah bisa menjadi faktor penentu hasil balapan. Musim ini menjadi sangat penting bagi Marquez. Setelah beberapa musim yang sulit akibat cedera dan adaptasi dengan motor baru, ia berusaha untuk kembali ke level terbaiknya. Hasil di Thailand menjadi bukti bahwa ia masih punya kemampuan untuk bersaing di barisan depan. Jika Marquez bisa melanjutkan tren positif ini di Argentina, bukan tidak mungkin kepercayaan dirinya semakin meningkat untuk seri-seri selanjutnya. MotoGP bukan hanya soal kecepatan di lintasan, tetapi juga soal strategi, mentalitas, dan konsistensi. Marquez memahami hal itu lebih baik dari siapapun. Argentina bisa menjadi titik balik baginya untuk kembali menegaskan bahwa dirinya masih salah satu yang terbaik. Akankah Marquez kembali menunjukkan magisnya di Termas de Rio Hondo? Kita tunggu aksinya di akhir pekan ini. Ducati siapkan pembaruan yang lebih ganas, demi pertambah dominasi Marquez di MotoGP. Jika ada satu pabrikan yang benar-benar memahami seni memenangkan kejuaraan MotoGP, itu adalah Ducati. Pabrikan asal Italia ini tidak hanya sekedar kompetitif, tetapi juga dominan di era modern MotoGP. Kemenangan Marc Marquez di MotoGP Thailand 2025 dan sapu bersih podium oleh para pembalap Ducati menegaskan satu hal, Ducati masih menjadi kekuatan utama di lintasan. Namun, seperti filosofi yang selalu mereka pegang, dominasi saat ini tidak pernah cukup. Ducati terus berinovasi dan berkembang, karena mereka tahu bahwa kompetisi di MotoGP bukan hanya tentang menang, tetapi juga tentang mempertahankan keunggulan secara konsisten. Dan itulah yang sedang mereka lakukan dengan menyiapkan upgrade besar-besaran untuk GP24. Kendati berhasil meraih hasil sempurna di Thailand, Ducati Corse di bawah kepemimpinan Gigi Dall'Igna tidak ingin terlena. Mereka sudah merencanakan pengembangan baru untuk motor GP24, yang dijadwalkan akan diberikan kepada Marc Marquez dan Pecco Bagnaia dalam beberapa pekan mendatang. Yang menarik, meskipun semua pembalap Ducati menggunakan versi mesin yang sama musim ini, pengembangan komponen baru dipastikan akan semakin memperkuat tim pabrikan Ducati dibandingkan dengan tim satelit. Artinya, Marquez dan Bagnaia sebagai pembalap utama Ducati akan mendapatkan keuntungan lebih besar dalam hal performa motor dibandingkan para pembalap satelit seperti Alex Marquez dan Frankie Morbidelli. Dall'Igna sendiri telah mengonfirmasi bahwa sejumlah komponen baru yang sempat tertunda penggunaannya, kini akan segera dimaksimalkan dalam waktu dekat. Beberapa komponen yang akan menjadi fokus utama dalam pengembangan ini termasuk sasis baru dan swing arm, yang sebelumnya sempat terabaikan dalam tes di Sepang dan Buriram.
Ducati memahami bahwa persaingan di MotoGP tidak hanya soal kecepatan, tetapi juga bagaimana mempertahankan performa di sepanjang musim. Karena itu, pengembangan sasis dan swing arm ini sangat krusial, terutama untuk memberikan keseimbangan yang lebih baik antara stabilitas dan kelincahan motor. Pada tes Sepang dan Buriram sebelumnya, fokus utama para pembalap Ducati lebih tertuju pada pengujian mesin baru. Sayangnya, mesin terbaru yang mereka kembangkan justru tidak sebaik versi sebelumnya. Mengingat regulasi MotoGP yang mewajibkan homologasi mesin hingga akhir musim 2026, Ducati harus sangat berhati-hati dalam memilih mesin yang akan digunakan. Inilah alasan mengapa pengembangan sasis dan swing arm menjadi prioritas saat ini. Dengan meningkatkan aspek aerodinamika dan kestabilan motor, Ducati berharap bisa menutup kekurangan yang mungkin muncul akibat keterbatasan pengembangan mesin di musim ini. Bagi Marquez dan Bagnaia, kesabaran adalah kunci. Meskipun mereka sudah tidak sabar untuk mendapatkan peningkatan performa, upgrade motor ini baru akan tersedia pada bulan Mei 2025. Dalinya menjelaskan bahwa Ducati akan memanfaatkan tes resmi MotoGP setelah seri GP Jerez untuk fokus pada pengembangan lebih lanjut. Hingga balapan di Jerez, tim pabrikan Ducati masih akan menggunakan versi Jeep 24 yang hampir identik dengan yang saat ini mereka gunakan. Kami akan memanfaatkan tes resmi MotoGP setelah seri GP Jerez untuk fokus pada pengembangan lebih lanjut GP24, ujar dalinya, dikutip dari Speedweek. Dengan kata lain, pengembangan ini bukan hanya soal peningkatan performa sesaat, tetapi bagian dari strategi jangka panjang Ducati untuk tetap menjadi tim terkuat di MotoGP. MotoGP bukan hanya soal siapa yang cepat di satu balapan, tetapi tentang siapa yang bisa mempertahankan performa di sepanjang musim. Ducati memahami ini lebih baik dari siapapun. Dengan regulasi yang membatasi pengembangan mesin hingga akhir 2026, mereka harus memastikan bahwa semua aspek lain dari motor GP24 bisa memberikan keuntungan maksimal. Sasis, swing arm, aerodinamika, hingga strategi penggunaan ban, semua menjadi bagian dari rencana besar Ducati untuk mempertahankan dominasi mereka. Dan dengan Marc Marquez dan Pecco Bagnaia sebagai ujung tombaknya, Ducati tampaknya siap untuk mengukir sejarah baru di MotoGP 2025. Bagi tim lain, ini bisa jadi alarm bahaya. Ducati tidak hanya cepat, tetapi juga terus berkembang. Dan ketika upgrade terbaru mereka sudah siap pada bulan Mei, bukan tidak mungkin dominasi mereka akan semakin tak terbendung. Marc Marquez geser Pecco Bagnaia di Ducati. Manuver psikologisnya mulai terlihat. Marc Marquez benar-benar mencuri perhatian setelah sukses memenangkan MotoGP Thailand. Kemenangan yang diraih di sirkuit Buriram itu bukan hanya membuktikan bahwa Marquez masih menjadi salah satu pembalap terbaik, tetapi juga membawa dampak besar terhadap dinamika internal tim Ducati. Lenovo. Sejak awal musim ini, Marquez telah menjadi pusat perhatian di Ducati. Kemenangannya dalam sprint race dan main race di CI Thailand membuat para petinggi tim begitu antusias menyambut era baru sang juara dunia 8 kali itu. Namun, di sisi lain, pembalap utama Pecco Bagnaia tampaknya mulai kehilangan sorotan yang biasanya tertuju padanya. Bagnaia, yang telah mempersembahkan 2 gelar juara dunia bagi Ducati, tiba-tiba terasa seperti sosok yang terlupakan. Semua mata kini tertuju pada Marquez, yang baru saja bergabung dengan tim tetapi langsung membuktikan diri sebagai ancaman nyata di lintasan. Paolo Campinotti, pemilik tim Pramac Racing, menyoroti bagaimana Marquez tidak hanya mendominasi di lintasan, tetapi juga mulai menguasai psikologi di dalam garasi Ducati. Menurutnya, Marquez menerapkan strategi yang pernah dilakukan oleh legenda MotoGP, Valentino Rossi, dalam merebut perhatian dan loyalitas timnya. Banyak orang mungkin melihat Marquez sebagai sosok yang arogan di lintasan. Tapi di balik itu, dia sangat cerdas dalam membangun tim di sekelilingnya, kata Campinotti dalam wawancaranya dengan Motosan. Campinotti menyamakan strategi Marquez dengan apa yang pernah dilakukan Rossi di Yamaha, terutama saat satu tim dengan Jorge Lorenzo. Saat itu, Rossi berhasil membuat suasana tim lebih berpihak kepadanya, yang secara perlahan membuat posisi Lorenzo terpinggirkan. Marc sangat dihormati saat masih di Honda dan juga ketika bergabung dengan Gresini. Kini, tantangan terbesarnya adalah mengubah garasi Ducati yang sebelumnya milik Pecco Bagnaia menjadi garasi Marc Marquez, lanjut Campinotti. Pernyataan Campinotti ini diamini oleh mantan pembalap dan analis MotoGP, Neil Hodgson.
Menurutnya, hanya soal waktu sebelum Marquez benar-benar menguasai tim Ducati. Jika performanya terus lebih unggul dibandingkan Bagnaia, maka keberpihakan para mekanik dan staf di garasi Ducati akan semakin condong ke arah Marquez. Pecco telah membawa gelar juara dunia ke Ducati setelah Casey Stoner terakhir kali melakukannya pada 2007. Bagi Ducati, memiliki pembalap Italia yang juara dengan motor Italia adalah sesuatu yang luar biasa, ungkap Hutchen. Tapi satu hal yang pasti, Ducati mencintai seorang pemenang. Jika Marquez terus menang dan Pecco terus tertinggal, maka situasi di dalam tim akan berubah, tambahnya. Kini, persaingan di dalam tim Ducati menjadi salah satu hal yang paling menarik untuk diikuti dalam musim MotoGP. Akankah Marquez benar-benar menguasai tim dan menggusur dominasi Bagnaia? Atau justru Bagnaia yang akan membuktikan dirinya tetap menjadi pembalap utama Ducati? Hanya waktu dan persaingan di lintasan yang akan menentukan siapa yang akan bertahan di puncak. Bagaimana? Apakah narasi ini sesuai dengan yang kamu harapkan? Jika butuh perubahan atau tambahan, tinggal kasih tahu saja. Let them get inside your head. Jorge Martin ragu bisa hadapi Marc Marquez setelah sang rival mendominasi MotoGP Thailand. Gelaran MotoGP Thailand 2025 telah usai, namun sorotan terhadap performa luar biasa Marc Marquez di sirkuit Buriram masih menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta balap motor. Bagaimana tidak, pembalap baru tim pabrikan Ducati itu langsung tampil luar biasa sejak awal musim dengan meraih 2 kemenangan sekaligus dalam sprint race dan main race. Penampilan Marquez yang begitu dominan membuat banyak pihak takjub, termasuk Jorge Martin, mantan pembalap Ducati yang kini membela tim Aprilia. Martin, yang harus absen pada 2 seri pertama MotoGP 2025 karena cedera, mengaku merasa ragu bisa mengimbangi kecepatan Marquez di lintasan setelah melihat penampilannya di Thailand. Jorge Martin mengalami kecelakaan serius saat menjalani tes pramusim di Sepang beberapa waktu lalu. Akibat insiden tersebut, ia mengalami cedera pada pergelangan tangan dan kakinya, yang membuatnya harus menjalani masa pemulihan dan terpaksa absen di 2 seri awal musim ini. Meskipun belum bisa turun ke lintasan, Martin tetap mengikuti jalannya MotoGP Thailand 2025 dengan menonton balapan dari layar kaca. Dari sana, ia bisa melihat bagaimana Marc Marquez benar-benar mendominasi setiap sesi balapan, mulai dari kualifikasi, sprint race, hingga main race. Martin mengaku terkejut dengan kecepatan Marquez, terutama karena ia tahu betul keunggulan motor Ducati Desmosedici GP24 yang kini dikendarai oleh The Baby Alien. Sebagai mantan pembalap Ducati musim lalu, Martin merasakan langsung bagaimana performa motor tersebut yang sukses membawanya meraih gelar juara dunia MotoGP 2024. Namun, melihat bagaimana Marquez mampu langsung menyesuaikan diri dengan Desmosedici GP24 dan meraih kemenangan di seri perdana, Martin merasa bahwa tantangan yang akan dihadapinya musim ini akan jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Keunggulan Ducati Desmosedici GP24 memang sudah tidak diragukan lagi. Namun, bagi Jorge Martin, yang lebih mengkhawatirkan bukan hanya kehebatan motor tersebut, tetapi bagaimana Marc Marquez mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki motor tersebut sejak awal musim. Martin memahami bahwa Marquez bukanlah pembalap sembarangan. Meskipun baru pertama kali bergabung dengan Ducati sebagai pembalap tim pabrikan, Marquez langsung menunjukkan bahwa dirinya adalah pesaing serius dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Kecepatan Marquez di lintasan Thailand begitu luar biasa. Dalam sprint race, ia tampil tanpa celah, meninggalkan para pesaingnya tanpa memberi kesempatan untuk mendekat. Sedangkan di main race, meskipun sempat melambat pada lap ke-7 akibat masalah tekanan ban depan, Marquez tetap bisa mengatur strategi dengan sangat baik. Dia memanfaatkan slipstream dari adiknya, Alex Marquez, untuk meningkatkan tekanan ban dan memastikan dirinya tetap dalam batas regulasi. Setelah kondisi kembali optimal, Marquez kembali menggeber motornya dan akhirnya berhasil menyalip Alex serta meraih kemenangan gemilang di Buriram. Jorge Martin tidak ragu untuk mengakui bahwa Marc Marquez saat ini adalah ancaman terbesar bagi dirinya dan pembalap lainnya di MotoGP 2025. Jika dalam kondisi baru beradaptasi saja Marquez sudah mampu mendominasi balapan, Martin hanya bisa membayangkan seberapa kuat Marquez ketika ia sudah mencapai performa maksimalnya di balapan-balapan. Berikutnya,
Martin sendiri berharap bisa segera pulih dari cederanya dan kembali ke lintasan untuk menghadapi tantangan ini secara langsung. Namun, ia menyadari bahwa untuk bisa mengalahkan Marquez, ia dan tim Aprilia harus bekerja lebih keras dari sebelumnya. Saya tahu betul bagaimana motor itu bekerja karena saya sendiri yang menggunakannya musim lalu. Tapi melihat bagaimana Mark langsung bisa memanfaatkannya secara maksimal sejak awal musim, itu adalah sesuatu yang luar biasa, ujar Marty. Jujur, saya tidak tahu apakah saya bisa mengimbangi kecepatannya. Saya hanya berharap bisa segera kembali balapan dan memberikan yang terbaik, tambahnya. Dengan absennya Martin di 2 seri awal musim ini, ia tentu kehilangan banyak poin dalam klasemen sementara. Sementara itu, Marc Marquez kini menjadi salah satu favorit kuat dalam perebutan gelar juara dunia. MotoGP 2025 baru saja dimulai, namun tensi persaingan sudah terasa sangat panas. Akankah Jorge Martin mampu bangkit dan memberikan perlawanan kepada Marc Marquez ketika ia kembali ke lintasan? Ataukah dominasi Marquez akan terus berlanjut? Inside your head. Marc Marquez berhasil memberikan kejutan besar pada seri perdana MotoGP Thailand 2025 dengan performa luar biasanya. Pembalap asal Spanyol itu tidak hanya memenangkan sprint race, tetapi juga menguasai balapan utama di sirkuit Buriram. Hasil ini membuat banyak pihak terkejut, termasuk Paolo Ciabatti, direktur Trail Ducati, yang mengaku takjub dengan pencapaian Marquez. Ciabatti menyatakan bahwa dirinya sulit percaya bagaimana Marquez bisa langsung tampil dominan dengan motor Ducati Desmosedici GP24. Padahal ini adalah musim pertamanya bersama tim pabrikan Ducati, Lenovo. Meskipun Marquez memang sudah pernah mengendarai motor Ducati sebelumnya bersama tim satelit Gresini Racing dengan Desmosedici GP23, adaptasi cepatnya terhadap motor terbaru tetap menjadi sesuatu yang luar biasa. Ketika Marquez memutuskan untuk meninggalkan Honda setelah bertahun-tahun bersama tim tersebut, banyak yang mempertanyakan apakah ia bisa cepat beradaptasi dengan motor Ducati. Namun, di Buriram, Marquez membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap terbaik di grid MotoGP. Dengan gaya balap agresifnya, ia mampu menaklukkan karakteristik Desmosedici GP24 dalam waktu singkat. Paolo Ciabatti pun menekankan bahwa biasanya seorang pembalap butuh waktu cukup lama untuk menyesuaikan diri dengan motor baru, terlebih dengan perubahan dari tim Honda ke tim Ducati yang memiliki tingkat persaingan lebih ketat. Namun, Marquez justru menunjukkan keunggulan sejak sesi latihan bebas, kualifikasi, hingga balapan. Kecepatannya yang konsisten dan strateginya dalam mengelola tekanan ban menjadi bukti bahwa ia bukan sekadar pembalap berbakat, tetapi juga memiliki kecerdasan dalam membaca situasi balapan. Ciabatti menambahkan bahwa dari semua pembalap Ducati yang menggunakan Desmosedici GP24, Marquez adalah yang paling menonjol di Thailand. Bahkan rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang merupakan pembalap utama, tidak mampu menandingi kecepatan Marquez di lintasan Buriram. Saya benar-benar tidak menyangka Marc bisa secepat ini dengan GP24. Ia baru saja bergabung dengan tim pabrikan, tetapi langsung bisa menguasai motor dan meraih kemenangan. Ini sesuatu yang luar biasa, ujar Ciabatti. Marquez bukan hanya sekadar menang, tetapi juga menunjukkan bahwa ia memiliki strategi balapan yang matang. Salah satu momen yang menarik adalah ketika ia sempat melambat di lap ke-7 untuk mengatasi masalah tekanan ban depan yang terlalu rendah. Dengan cerdas, ia memilih untuk berada di belakang Alex Marquez guna menaikkan kembali tekanan ban sebelum akhirnya kembali menyerang di lap-lap akhir dan mengamankan kemenangan. Dengan hasil ini, Marquez kini menjadi salah satu kandidat kuat dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2025. Namun, perjalanan masih panjang, dan para rivalnya, termasuk Francesco Bagnaia dan Jorge Martin, pasti tidak akan tinggal diam. Ciabatti pun menyatakan bahwa tantangan sebenarnya bagi Marquez adalah mempertahankan konsistensinya di sirkuit-sirkuit berikutnya. Balapan di Thailand memang luar biasa untuk Marc, tetapi MotoGP adalah musim yang panjang. Kita akan melihat apakah ia bisa mempertahankan performa ini di Argentina dan Austin, dua sirkuit yang juga cocok dengan gaya balapnya, tambah Ciabatti. Dengan kemenangan di Thailand, Marquez telah mengirimkan pesan kuat kepada seluruh pesaingnya bahwa ia masih memiliki ambisi besar untuk kembali ke puncak MotoGP.
Kini, perhatian tertuju pada bagaimana performanya di seri-seri berikutnya dan apakah ia benar-benar bisa merebut gelar juara dunia bersama Ducati Lenovo. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I want. Dani Pedrosa, Marc Marquez serang titik krusial Bagnaia, persaingan di garasi Ducati memanas. Dani Pedrosa, mantan rekan setim Marc Marquez di Honda yang kini menjadi pembalap penguji KTM, memberikan pandangannya mengenai kehadiran Marquez di Ducati Lenovo Team. Menurut Pedrosa, kepindahan Marquez ke tim pabrikan Ducati tidak hanya membawa persaingan sengit di lintasan, tetapi juga bisa memberikan tekanan besar pada Francesco Bagnaia, baik secara mental maupun dalam performa balapan. Hal ini terlihat jelas saat MotoGP Thailand 2025, di mana Marquez tampil sangat dominan dan sukses memenangkan sprint race serta race utama. Sebaliknya, Bagnaia mengalami kesulitan dan hanya mampu finish di posisi ketiga. Kedatangan Marquez ke Ducati awalnya banyak dipertanyakan, terutama soal kemampuannya beradaptasi dengan motor Desmos edisi GP24. Namun, keraguan itu langsung dijawab dengan performa luar biasa di Thailand. Marquez tidak hanya cepat, tetapi juga mampu mengatur strategi dengan cerdas, seperti saat ia sengaja melambat di laps ke-7 untuk mengatasi masalah tekanan ban sebelum akhirnya kembali menyerang di laps-laps terakhir dan meraih kemenangan. Sebaliknya, Bagnaia terlihat tidak mampu mengimbangi kecepatan Marquez. Padahal, sebagai pembalap utama Ducati dan juara 2 kali MotoGP, ia seharusnya menjadi yang paling diunggulkan dalam tim. Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Bagnaia, karena ia kini memiliki pesaing serius di dalam timnya sendiri. Dalam sebuah wawancara, Dani Pedrosa menyoroti bagaimana Marquez bukan hanya bersaing dengan Bagnaia di lintasan, tetapi juga menyerang di titik-titik krusial yang bisa memengaruhi mental dan kestabilan pembalap utama Ducati itu. Saya pikir Marc melakukan segala cara untuk menghantam Pecco di bagian yang krusial, ujar Pedrosa. Ia menjelaskan bahwa memiliki rekan setim yang sangat kuat dapat memberikan dampak psikologis yang besar. Setiap hasil balapan akan dibandingkan, dan jika Marquez terus lebih unggul, hal itu bisa membuat Bagnaia semakin tertekan. Tidak dapat dihindari bahwa memiliki rekan setim yang sangat kuat di sisi lain garasi akan memengaruhi Anda dalam banyak hal, mulai dari bagaimana tim dan media merayakan kemenangan Marc, sementara Pecco harus menerima hasil yang tidak sesuai harapannya, tambahnya. Pedrosa juga menekankan bahwa tekanan seperti ini seringkali memengaruhi mental seorang pembalap. Jika Bagnaia tidak mampu mengatasinya, maka peluangnya untuk mempertahankan posisinya akan semakin sulit. Ini semua adalah hal-hal kecil yang memengaruhi mental Anda, tutup Pedrosa. Pernyataan Dani Pedrosa ini semakin menegaskan bahwa kehadiran Marquez di Ducati bukan sekadar pergantian tim biasa, tetapi bisa menjadi faktor besar dalam perburuan gelar juara musim ini. Jika Marquez terus tampil lebih baik dari Bagnaia, situasi di dalam tim Ducati bisa menjadi semakin panas. Di sisi lain, Bagnaia tidak bisa terus berada di bawah bayang-bayang Marquez. Ia harus segera menemukan solusi untuk meningkatkan kecepatannya dan membuktikan bahwa ia masih pantas menjadi pembalap utama Ducati. MotoGP 2025 masih panjang, tetapi jika Marquez terus tampil dominan seperti di Thailand, maka Ducati bisa menghadapi dilema besar. Apakah mereka akan tetap mengutamakan Bagnaia sebagai andalan? Atau justru mulai mengalihkan fokus pada Marquez sebagai kandidat kuat juara dunia? Seri berikutnya di Argentina dan Amerika Serikat akan menjadi ujian besar bagi Bagnaia. Jika ia tidak segera bangkit, maka dominasi Marquez di Ducati bisa semakin tak terbendung. Casey Stoner peringatkan rival, Marc Marquez belum tampil 100% dan bisa lebih gila di seri berikutnya. MotoGP musim 2025 baru dimulai dengan penuh kejutan, terutama dari penampilan luar biasa Marc Marquez di seri Thailand, yang berlangsung di Buriram. Pembalap debutan Ducati Lenovo itu berhasil meraih double podium, memenangkan sprint race dan race utama, serta menunjukkan dominasinya sejak awal musim. Namun, menurut legenda MotoGP, dan mantan pembalap Ducati, Casey Stoner, performa Marquez di Thailand belum mencapai 100%, yang berarti ia masih memiliki potensi untuk tampil lebih gila dan lebih berani di seri-seri berikutnya.
Pernyataan Casey Stoner muncul setelah ia mengamati bagaimana Marc Marquez tampil sejak sesi kualifikasi, sprint race, hingga race utama di Buriram. Stoner melihat bahwa Marquez mampu mengatur kecepatan dengan sangat konsisten, selalu unggul dibanding para pembalap lainnya. Di sesi kualifikasi, Marquez berhasil mencatatkan waktu terbaik dan menunjukkan konsistensi luar biasa. Saat sprint race, ia semakin mengesankan dengan kecepatan yang sulit dikejar para rivalnya. Marquez tampil dominan tanpa banyak kesalahan, membuat lawan-lawannya kesulitan mengejarnya. Di race utama, ia kembali menunjukkan performa hebat. Namun, ada satu momen yang membuat banyak orang bertanya-tanya, laps B7, di mana Marquez tiba-tiba terlihat melambat, dan membiarkan Alex Marquez menyalipnya. Setelah balapan, diketahui bahwa Marquez mengalami penurunan tekanan pada ban depan, yang jika dibiarkan bisa membuatnya terkena penalti dari steward MotoGP. Untuk mengatasi masalah ini, Marquez menggunakan strategi slipstream. Ia tetap berada di belakang Alex Marquez agar tekanan ban depan kembali normal sesuai regulasi. Keputusan ini menunjukkan pemahaman teknis dan kecerdasan balapnya yang luar biasa. Namun, Marquez tidak tinggal diam terlalu lama. Saat balapan mendekati akhir, tepatnya di 3 laps terakhir, ia kembali menunjukkan keberanian dan agresivitasnya. Setelah memastikan tekanannya kembali stabil, Marc Marquez mulai menekan Alex Marquez. Pada lap ketiga terakhir, Marquez melakukan overtake berani yang menunjukkan insting dan keberaniannya sebagai seorang juara. Manuvernya dilakukan di tikungan yang cukup sulit, namun ia mampu melakukannya dengan sempurna tanpa memberi kesempatan bagi sang adik untuk melakukan serangan balik. Keberhasilan ini memastikan Marquez keluar sebagai juara di seri Thailand ini, menegaskan bahwa ia adalah pesaing utama dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Melihat aksi Marc Marquez di Thailand, Casey Stoner menegaskan bahwa para rival harus lebih waspada di seri-seri berikutnya. Menurutnya, Marquez belum benar-benar tampil maksimal dan masih bisa lebih agresif. Apa yang ditunjukkan Marquez di Thailand luar biasa, tetapi saya yakin dia belum mengeluarkan 100% kemampuannya. Dia masih membaca situasi, beradaptasi dengan Ducati, dan mengatur strategi. Jika di balapan berikutnya dia tampil dengan performa penuh, maka para rivalnya harus benar-benar bersiap menghadapi sesuatu yang lebih gila, ujar Stoner. Tak hanya itu, Stoner juga mengagumi kecerdasan Marquez dalam mengatur strategi. Menurutnya, tidak banyak pembalap yang memiliki pemahaman sebaik Marquez dalam situasi sulit seperti tekanan ban yang menurun. Banyak pembalap yang cepat, tetapi tidak semua bisa memahami teknis balapan seperti yang dilakukan Marquez. Dia tahu kapan harus melambat, kapan harus menyalip, dan bagaimana mengatasi tekanan. Itu adalah keahlian yang sangat langka, tambah Stoner. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez langsung menjadi favorit utama dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP musim ini. Namun, rival-rivalnya seperti Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Alex Marquez pasti tidak akan tinggal diam. Seri berikutnya akan berlangsung di Argentina, di mana Marquez dikenal sangat kuat di sirkuit tersebut. Jika benar Marquez belum mengeluarkan seluruh potensinya, maka para pesaingnya harus siap menghadapi ancaman yang lebih besar. Akankah Marc Marquez kembali mendominasi di seri Argentina? Atau justru ada kejutan dari para rivalnya? Yang pasti, persaingan di MotoGP musim ini baru saja dimulai, dan masih banyak kejutan yang akan terjadi. Marc Marquez masuk nominasi Laureus Comeback of the Year Award 2025, bukti perjuangan sang legenda. Pembalap baru Ducati, Marc Marquez, resmi masuk nominasi penghargaan bergengsi Laureus Comeback of the Year Award 2025 setelah menunjukkan performa luar biasa sepanjang musim 2024 hingga awal 2025. Kabar ini menjadi bukti nyata atas perjalanan panjang dan penuh perjuangan yang dialami Marquez usai cedera parah pada 2020 silam. MotoGP secara resmi mengumumkan nominasi tersebut pada Rabu, menyoroti bagaimana Marquez berhasil bangkit dari keterpurukan dan kembali bersaing di level tertinggi balapan motor dunia. Marc Marquez adalah salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP dengan 6 gelar juara dunia kelas utama. Namun, sejak kecelakaan fatal di sirkuit Jerez pada 2020, karirnya seolah terhenti. Cedera lengan kanan yang parah membuat Marquez harus menjalani beberapa kali operasi dan absen panjang dari lintasan balap. Selama masa pemulihan, banyak pihak meragukan apakah Marquez bisa kembali ke performa terbaiknya. Bahkan, tidak sedikit yang beranggapan bahwa karirnya di MotoGP telah berakhir.
Namun, semangat juang yang tak pernah padam membuat Marquez terus berusaha kembali ke lintasan meski harus berjuang melawan rasa sakit dan keterbatasan fisik. Pada musim 2024, Marquez menunjukkan tanda-tanda kebangkitannya. Bersama tim satelit Gresini Racing, ia berhasil memenangkan 3 Grand Prix dan kembali bersaing di papan atas kejuaraan dunia. Keputusan besar kemudian diambil Marquez pada akhir 2024, yaitu pindah ke tim pabrikan Ducati Lenovo untuk musim 2025. Langkah ini membuktikan ambisinya untuk kembali merebut gelar juara dunia yang telah lama dinantikan. Keputusan Marquez untuk bergabung dengan Ducati terbukti tepat. Di seri pembuka MotoGP 2025 di Thailand, ia langsung menunjukkan dominasinya dengan memenangkan sprint race dan balapan utama di sirkuit Buriram. Penampilan gemilang ini semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu kandidat kuat juara dunia musim ini. Tak hanya itu, performa konsisten Marquez juga menjadi alasan kuat bagi Laureus World Sports Awards untuk memasukkannya dalam nominasi Comeback of the Year Award 2025. MotoGP dalam pengumumannya menyebut perjalanan Marquez sebagai drama luar biasa yang penuh dengan penderitaan, ketekunan, dan semangat juang yang tinggi. Ini drama yang luar biasa, patah hati, penderitaan, tekad, dan ketangguhan untuk kembali ke puncak sejak Jerez 2020. 3 kemenangan tahun lalu adalah bayaran pertama dan kemudian mendapatkan nominasi untuk penghargaan ini, tulis MotoGP dalam pernyataan resminya. Dalam kategori Laureus Comeback of the Year Award 2025, Marc Marquez akan bersaing dengan sejumlah atlet top dunia dari berbagai cabang olahraga, seperti Rebeca Andrade, senam, Brasil, Chailep, Dressel, renang, Amerika Serikat, Lara Gut-Behrami, ski, Swiss. Meski persaingan sangat ketat, banyak pihak menilai kisah kebangkitan Marquez menjadi salah satu yang paling inspiratif. Cedera parah yang hampir mengakhiri karirnya, ditambah perjalanan panjang pemulihan, membuat pencapaian Marquez terasa lebih istimewa. Laureus World Sports Awards adalah salah satu penghargaan olahraga paling bergengsi di dunia, yang diberikan kepada atlet yang menunjukkan pencapaian luar biasa dan inspiratif. Pemenang penghargaan ini akan ditentukan oleh panel khusus yang terdiri dari para legenda olahraga dunia. Acara pengumuman pemenang akan berlangsung di Palacio de Cibeles, Madrid pada 21 April 2025. Jika berhasil memenangkan penghargaan ini, Marquez akan menambah daftar panjang prestasinya sekaligus membuktikan bahwa semangat juang dan ketekunan mampu membawa seseorang kembali ke puncak meski sempat terpuruk. Perjalanan Marc Marquez menuju puncak kembali adalah kisah inspiratif tentang keberanian, tekad, dan semangat pantang menyerah. Dalam beberapa tahun terakhir, Marquez telah menunjukkan bahwa kemenangan bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal bagaimana seseorang mampu bangkit dari keterpurukan. Meski sudah meraih banyak gelar juara dunia, nominasi ini membuktikan bahwa pencapaian terbesar Marquez bukan hanya soal kemenangan di lintasan, melainkan bagaimana ia mampu melawan rasa sakit, ketakutan, dan keraguan untuk kembali ke performa terbaiknya. Dengan awal musim yang begitu impresif, MotoGP 2025 bisa menjadi babak baru dalam perjalanan karir Marc Marquez. Jika ia terus menunjukkan performa seperti di Thailand, bukan tidak mungkin Marquez akan kembali merebut gelar juara dunia dan memperpanjang rekor prestasinya. Kini, seluruh mata tertuju pada Marquez, menanti apakah ia mampu memenangkan penghargaan Laureus Comeback of the Year Award sekaligus menorehkan sejarah baru di dunia MotoGP. Satu hal yang pasti, perjalanan Marc Marquez telah membuktikan bahwa juara sejati adalah mereka yang tidak pernah menyerah, meskipun dunia sempat meragukan mereka.